Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok, kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar," kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. "Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya?" ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. "Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu," pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga.
kalau dirinya sedang dijebak. "Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang?" tanya anak buah sang menteri. "Tunggu dulu, tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap," jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. "Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku." Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. "Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame," tanya mereka. "Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar," jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang-langgang meninggalkan tempat tersebut. "Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka," kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini Tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas. Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran.
Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran, hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini, Tuan. Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku,"